Davin berlari menaiki anak tangga untuk sampai di kamarnya. Namun berhenti tepat di depan pintu saat mendengar sang ibu memanggil. Davin. Mutia menghampiri anaknya dengan raut wajah kesal. Hingga saat sudah berdiri di hadapan Davin, Mutia langsung menjewer satu telinga anaknya dengan kuat. Aduh. Ampun ma. Ampun. Pekik Davin, tubuhnya belingsatan menahan pedih di ujung telinga kirinya. Dan Mutia melepaskan tangannya, tapi masih menatap tajam sang anak. Katakan. Dari mana kamu semalam? Rumah Danu. Jangan bohong. Ya sudah di rumah Anjas. Davin. Pekik Mutia, hingga Davin sampai harus menutup telinga agar gendang telinganya tidak berdengung. Teriakan Mutia bahkan menggema di seluruh mansion. Alteza dan Gaisan yang ikut mendengar pun tetap memutuskan berada di dalam kamar. Dari mana kamu? Jawab. Anton bilang semalam kamu tidak di rumah Danu dan Anjas. Anton adalah asisten Davin di masa depan, kini pria yang seusia kakaknya itu bertugas menjaga Davin agar terlepas dari semua skandal. Semalam pun Davin bergerak lincah, mengganti baju dan menutupi wajahnya dengan topi agar bisa bebas dari Anton. Davin diam, masih berpikir untuk menemukan alasan yang tepat. Jawab. Mutia bosan menunggu. Ma, aku masih butuh waktu untuk membiasakan diri, pindah ke sini dari LN bukan hal mudah, siang jadi malam, malam jadi siang. Aku harus beradaptasi lagi, jawab Davin dengan wajah serius. Jadi semalam kamu kemana? Gak ada, main PS di warnet. Kenapa harus kabur dari Anton? Aku paling tidak suka diawasi. Awas kamu kalau bohong. Davin terdiam, memilih tidak menjawab iya ataupun tidak. Sekarang siap-siaplah, Anton akan mengantarmu ke sekolah. Kenapa tidak mama saja yang mengantarku? Kamu sudah besar, memangnya tidak malu diantar mama? Iya juga sih, malu. Mutia mendengus kesal, lalu segera berlalu dari hadapan sang anak. Menuju kamarnya sendiri dan giliran mengurus sang suami. Davin pun segera bersiap untuk segera pergi ke sekolah. Davin sengaja datang terlambat agar dihukum dan kembali bertemu dengan sang guru BK. Tapi pagi itu Fiona tidak datang, jadi Davin dihukum langsung oleh wali kelasnya. Sial. Jam istirahat Davin membantu Bu Ida untuk mengembalikan beberapa buku ke perpustakaan, menyusunnya kembali di rak-rak itu sesuai dengan jenis mata pelajarannya. Dengan malas-malasan Davin mengerjakannya. Pikirannya pun tak fokus, memikirkan kenapa Fiona tidak datang ke sekolah. Hingga hukumannya usai, Fiona masih juga belum sampai di sekolah. Kini Davin, Danu dan Anjas duduk di pinggiran lapangan bola basket. Memperhatikan anak kelas 2 yang sedang asik bermain. Semalam kamu kemana? Anton sampai datang ke rumahku. Anjas bertanya. Menemui wanita yang kutemui di klub malam waktu itu. Gila. Bukannya dia jauh lebih tua darimu, kenapa masih berhubungan? Danu terkejut. Jangan berpikir untuk memulai hubungan dengan wanita yang kita temui di tempat seperti itu, pasti dia bukan wanita baik-baik. Timpal Anjas pula. Kecuali kalau kamu hanya ingin main-mian. Danu berucap lalu terkekeh, disusul Anjas yang ikut tertawa. Sementara Davin tak peduli pembicaraan kedua temannya itu. Dia masih bertanya-tanya kenapa Fiona tidak datang ke sekolah. Apa aku harus mendatangi rumahnya? Tidak, papa pasti akan curiga. Vin, katakan, apa kamu ingin bermain-main dengan wanita dewasa itu? Danu terus mendesak, belum puas karena Davin hanya diam. Bukan aku yang main-main, tapi aku yang dipermainkan. Jawab Davin ketus. Dan tergelaklah kedua sahabatnya. Dewa Adiguna, anak pertama dari keluarga Adiguna. Semenjak pertengkarannya dengan Fiona waktu itu, kini Dewa jadi sering menatap ponselnya. Menunggu Fiona menghubunginya lebih dulu. 2 tahun menjalin kasih, Dewa cukup memahami kekasihnya itu. Tak peduli siapa yang salah, biasanya Fiona akan lebih dulu memulai pembicaraan, meminta maaf karena tak ingin hubungan mereka terlalu larut dalam masalah. Tapi kini hingga beberapa hari berlalu tapi Fiona tidak juga menghubungi dirinya. Lamunan Dewa buyar saat mendengar pintu ruangannya diketuk oleh seseorang. Asistennya masuk dan melaporkan sesuatu yang juga sedang dia tunggu-tunggu. Nona Fiona tidak lagi bekerja di perusahaan keluarga Gunawan, kini Nona Fiona menjadi guru BK di yayasan mereka, SMA Tunas Bangsa. Dewa terperangah, setengah tak percaya dengan apa yang dia dengar dari sang asisten. Guru BK. Ulang Dewa memastikan dan asisten itu mengangguk. Dewa berdeci dengan terkekeh menghina, seorang direktur utama kini malah jadi seorang guru BK. Seolah pesona Fiona langsung hancur saat itu juga.
Pagi itu juga Dewa ingin menemui Fiona lebih dulu, ingin melihat kekasihnya yang sempurna itu menjadi seorang guru BK. Menurut sang asisten pagi ini Fiona akan datang terlambat ke sekolah, karena itulah Dewa akan menghadang kekasih itu di depan gerbang sekolah. Dewa menunggu di dalam mobilnya. Tetap setia menatap gerbang sekolah itu menunggu kedatangan Fiona. Dewa juga melihat saat ada seorang siswa menggunakan motor sport datang terlambat. Cih! Anak kecil sudah sok kegantengan, datang ke sekolah terlambat dan menggunakan motor seperti itu, umpat Dewa. Itu adalah Davin. Setelah semua murid masuk ke dalam sekolah, kini keadaan di sana jadi semakin sepi. Dewa masih setia menunggu kedatangan Fiona yang katanya akan datang terlambat. Tapi yang ditunggu-tunggu tidak datang, malah dua pengawalnya yang datang menghampiri, Joe dan Ron. Dewa sedikit mengerutkan kening, saat melihat dua penjaga itu menghampiri mobilnya, mengetuk kaca jendela mobilnya, hingga membuatnya keluar. "Oh, Joe!" Pekik Dewa, yang sudah terjatuh di atas mobilnya sendiri, tiba-tiba Joe menyerangnya. Kemudian Ron menarik kerak kemeja Dewa hingga bajunya berantakan. "Jangan dipermainkan nona kami. Ini hanya peringatan kecil," ucap Ron dengan nada mengancam. Mereka sudah mendapat perintah dari Gunawan untuk melindungi Fiona dari pria-pria bejat seperti ini. "Lepas." Dewa mencoba melepas cengkraman tangan Ron, namun dia tak cukup kuat. "Jangan pernah temui nona kami lagi, apalagi sampai mengajaknya bertemu di hotel, dasar pria hina," ucap Ron lagi. Kini dia malah lebih menggebu-gebu dibandingkan Joe. Dan mendengar ucapan Ron itu, Dewa semakin mengerutkan keningnya bingung, jangankan membuat janji temu di hotel, bahkan dia belum pernah berkomunikasi dengan Fiona sejak peristiwa penggerebekan saat itu. Apa Fiona bertemu dengan pria lain di hotel? Sialan! Siapa pria itu? Jujur saja Dewa tidak akan terima jika sampai Fiona sampai disentuh oleh pria lain. Sementara selama ini dia selalu menahan diri dan meluapkan hasratnya pada perempuan lain. "Jangan asal menuduhku aku tidak pernah bertemu dengan Fiona di hotel," bentak Dewa. Joe dan Ron hanya menganggapnya sebagai sebuah kebohongan. Geram Dewa tidak mengakui tindakan bejatnya, Ron kembali memberikan sebuah pukulan di wajah pria tampan ini. "Mana ada pencuri mau mengaku? Jelas-jelas semalam kamu sudah menghabiskan waktu bersama Nona Fiona di hotel." "Joe!" Pekik Fiona yang entah sejak kapan datang dan mendengar ucapan Joe itu. Jantungnya bergemuruh, mendadak takut ketiga pria ini akan tahu dia pergi ke hotel bersama siapa. "Apa yang kalian lakukan?" Pekik Fiona pada kedua pengawalnya, lalu mengacak rambutnya frustasi. "Arg!" Fiona heran saat melihat Dewa, Joe dan Ron berkumpul dengan tak biasa, karena Ron mencekal leher Dewa. Terlebih lagi mereka berada di depan yayasannya. Dia turun dari dalam mobil tanpa disadari oleh ketiga orang itu. Fiona tersentak saat mendengar Joe berteriak tentang dia yang semalam di hotel. Buru-buru dia menghentikan perkelahian tidak berarti itu. Dan kini disinilah Fiona berada, bersama dengan Dewa di mobil pria yang wajahnya sudah lebam itu. "Katakan, apa benar yang dikatakan Ron? Kamu semalam tidur di hotel bersama seorang pria?" tanya Dewa bertubi, bertanya dengan sinis, tapi tatapannya lurus menatap ke depan. Menatap jalanan yang sedang ramai-ramainya, sementara mobilnya berhenti setelah menjauh dari area sekolah Fiona. "Itu bukan lagi urusanmu, kita sudah putus," balas Fiona tak kalah sengit, kini dia bahkan tak peduli saat melihat wajah Dewa yang lebam. Biasanya dia sangat tak tega melihat kekasihnya itu luka sedikit. Tangan Dewa lecet sedikit saja, Fiona langsung mengobatinya dengan kotak P3K lengkap. Tapi kini semuanya sudah berubah, karena sakit hati yang dia rasa sudah memendam semua rasa cinta itu, mengubur dalam-dalam kasih sayangmu pada Dewa. "Jadi benar semalam kamu tidur di hotel? Sudah kubilang itu bukan urusanmu, yang ingin aku katakan sekarang adalah berhenti mencampuri urusanku." "Fiona, jangan membentakku." Hening, hanya terdengar deru nafas keduanya yang memburu, mengisyaratkan kemarahan yang sudah sampai di ubun-ubun. "Akan ku cari pria sialan itu, dan aku akan membuat perhitungan dengannya." "Terserahmu, karena aku sudah tidak peduli dengan apapun yang kamu lakukan." Setelah mengatakan itu Fiona dengan cepat keluar dari mobil Dewa, lalu menutupnya dengan kuat. Menghentikan taksi dan segera berlalu dari sana. Dia tidak perlu kembali ke sekolah karena mobilnya sudah dibawa pulang oleh Joe dan Ron. Dewa yang ditinggal pergi seperti itu hanya mampu memukul kemudi mobilnya dengan kuat. "Sialan!" umpatnya.
Dewa masih merasa tidak terima jika ada pria lain yang berhasil menyentuh Fiona. Harusnya pria itu adalah dirinya, hanya dia. Fiona adalah gadis yang sempurna, bukan hanya berasal dari keluarga yang terpandang. Nama Fiona juga begitu cantik dan memiliki tubuh yang proporsional. Siapapun pria yang mendapatkannya pasti akan menjadi pria yang paling beruntung. Dan pria itu harusnya aku, bukan yang lain. Pulang sekolah, Davin langsung memerintahkan Anton untuk datang ke kamarnya. Kamu bekerja untukku atau untuk papa? Tanya Davin. Dia duduk di sofa dan melipat kedua tangannya di depan dada, menatap dingin pada Anton yang berdiri di hadapannya. Pada Tuan Alteza, Tuan. Cih, sudah kuduga. Karena itulah aku tidak pernah mempercayaimu. Keluarlah. Usir Davin, mengibas tangannya mengusir. Tapi jika Anda memerintahkan saya untuk diam, saya tidak akan memberitahukan tentang apapun kepada Tuan Alteza. Davin bergeming, masih menimbang-nimbang untuk percaya pada Anton atau tidak. Tapi jika bukan Anton, tidak ada lagi yang lain yang bisa dia perintah. Kenapa? Karena Anda adalah tuan utama saya, sementara Tuan Alteza adalah orang yang membayar saya. Dan jawaban Anton itu berhasil membuat Davin mengulum senyum. Aku pegang ucapanmu, kalau sampai papa tahu semua yang aku perintahkan kepadamu, kita tidak akan pernah memiliki hubungan yang baik, selamanya. Baik Tuan. Cari keberadaan Fiona Gunawan, juga nomor ponselnya. Awas kamu Fiona. Nona Fiona berada di Hotel Grand Mercure, beliau berada di Eternity Spa. Anton memberikan foto terkini Fiona, lengkap dengan nomor ponsel yang diminta oleh sang tuan. Astaga. Dia enak-enakan spa dan aku di sini seperti cacing kepanasan. Nona belum spa Tuan, beliau masih menunggu spa terapis yang dia mau. Saat ini orang itu sedang melayani pelanggan yang lain, ucap Anton lagi seolah bisa membaca pikiran di dalam kepala tuannya ini. Memangnya siapa spa terapis yang dia mau? Nona Paula, Tuan. Dia seorang wanita, bukan pria. Davin melirik tajam sang asisten, kenapa dia merasa Anton selalu membaca pikirannya. Tentu saja dia akan tak suka jika spa terapis itu adalah pria. 30 menit kemudian. Hotel Grand Mercure. Maaf Nona Fiona, saya membuat Anda menunggu lama, ucap Paula, menunduk sopan sekaligus memberi hormat pada salah satu pelanggan VIP-nya ini. It's okay Paula, salahku juga datang tanpa membuat janji. Fiona tersenyum sangat ramah. Senyum mahal yang hanya dia berikan pada orang-orang tertentu. Ayahnya sendiri bahkan tidak pernah ia berikan senyum itu. Paula lantas membimbing Fiona untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangan spa dengan semerbak aroma terapi yang begitu menenangkan. Fiona mengganti bajunya, menggunakan kain putih yang dililitkan di dada, menutup hingga sampai ke paha. Langsung pijat saja tubuhku, aku sangat lelah. Baik Nona. Fiona kemudian tengkurap di atas ranjang dan bersiap menikmati pijatan Paula. Maaf Nona, saya akan mengambilkan aroma terapi yang baru untuk Anda, aromanya lebih halus daripada yang selama ini Anda gunakan. Fiona mendengar langkah kaki Paula yang menjauh lalu keluar dari ruangan ini. Sementara Fiona yang sudah merasa lelah memutuskan untuk menutup matanya. Semalam Davin berhasil membuat tubuhnya remuk redam, dia sungguh membutuhkan pijatan Paula untuk meremajakan tubuhnya kembali. Pintu ruangan itu kembali dibuka dan Fiona sangat yakin jika itu adalah Paula. Saya akan mulai memijat Nona, ucap Paula. Benar-benar dia yang datang ke ruangan ini. Anda ingin mendengarkan musik? Boleh. Paula lalu menghidupkan musik dengan tempo yang tidak terlalu cepat agar telinga dan pikiran bisa bersantai. 1 jam dan akhirnya Paula menyelesaikan tugasnya, Fiona bahkan sampai terlelap merasakan tubuhnya yang begitu nyaman. Kini dia sudah tidak tengkurap lagi, sudah berbaring dengan kedua tangan di atas perut datarnya. Nona. Panggil Paula, coba membangunkan Fiona untuk segera berendam di dalam bathtub. Tapi Fiona tak mendengar, masih asik dengan mimpinya sendiri. Paula lantas memutuskan untuk pergi sejenak, membersihkan dirinya sendiri. Dan kesempatan itu dimanfaatkan Davin untuk masuk. Sedangkan Anton berjaga di pintu luar. Lihatlah wanita dewasa ini, dia benar-benar menikmati hidupnya tanpa memperdulikan orang lain. Umpat Davin di dalam hati. Dia terlalu menganggapku remeh, terima hukuman dariku. Davin kembali memberikan pijatan di tubuh Fiona. Pijatan aneh yang langsung membuat Fiona meringis di dalam mimpinya. Memijat pangkal pahanya dengan begitu lembut. Lalu masuk 1 jari hingga membuat Fiona tersadar. Ah! Paula, apa yang kamu lakukan?
Gerakan berontak Fiona terhenti saat Davin langsung menindih tubuhnya, menahan agar Fiona tak bangun. "Hai," sapa Davin dengan jarak yang begitu dekat, menyapa di antara keterkejutan Fiona. "Bagaimana berandal ini bisa ada di sini?" Belum sempat bertanya, mulut Fiona lebih dulu menganga saat tangan Davin di bawah sana kembali bergerak. "Nama saya Davin, spesial spa terapis baru di sini." "Ah, siap," batin Fiona dengan desahnya yang tertahan. "Davin, jangan di sini." "Lalu di mana?" jawab Davin dengan suaranya yang mendayu-dayu, manja. Fiona nyaris terkekeh, jika seperti ini rasanya dia benar-benar mengasuh anak kecil. "Bagaimana tidak, Davin begitu manja." "Di kamar," jawab Fiona mengambil keputusan. "Setuju," jawab Davin dengan antusias. Davin mengangkat tubuh Fiona agar bangun, kembali melilit rapi kain putih itu lalu melepaskan jaket hitamnya dan memasangkannya di tubuh Fiona. "Tidak usah ganti baju, pakai ini saja, kamar kita di lantai atas," ucap Davin dan cukup membuat Fiona terkejut. Berarti sebelumnya Davin sudah mempersiapkan semuanya, sudah memesan kamar untuk mereka. Dasar. Meski di dalam hatinya mengumpat tapi Fiona tetap mengikuti Davin. Dia bahkan menurut saja saat Davin menggenggam tangannya, hingga membuat mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Berjalan dengan cepat, seperti lari-lari kecil. Keluar dari dalam ruangan spa dan menuju pintu lift yang akan membawa mereka naik ke lantai atas. Fiona tanpa sadar mengulum senyum, kelakuannya dan Davin ini benar-benar gila. Seperti pencuri yang mengendap-endap. "Bagaimana kamu tahu aku di sini?" tanya Fiona saat mereka sudah masuk ke dalam kamar. Bukannya menjawab, Davin malah membungkuk lalu menggendong Fiona seperti pengantin baru, membuat Fiona menjerit kemudian menggantungkan kedua tangannya di leher Davin, takut jatuh. Bagi keluarga Alteza itu bukan hal yang sulit. Sombong Davin. "Apa benar kamu anak Tuan Alteza? Setahuku mereka hanya memiliki satu anak laki-laki, Gaisan." "Itu kakakku, dia seusia denganmu." "Berarti aku kakakmu, kenapa kamu berani sekali selalu menyentuhku?" "Kamu bukan kakakku, kamu wanitaku." Fiona mencebik, ucapan yang penuh dengan bualan. "Sejak kapan seperti itu? Aku tidak pernah merasa jadi wanitamu. Kalau begitu sekarang mulai rasakan." Davin membawa Fiona untuk duduk di sofa pinggiran ranjang. Memangku tubuh wanita ini lalu membuka jaketnya. Kembali menyisahkan Fiona yang hanya menggunakan kain spa itu. "Kenapa malam itu kamu menyerahkan kesucianmu? Bagaimana jika prianya bukan aku?" tanya Davin dengan wajahnya yang serius. Fiona bahkan sampai terpaku, seolah tenggelam dengan tatapan dalam itu. Kenapa Davin seolah bisa berubah-ubah, seolah memiliki dua sisi. Kadang dia seperti anak kecil, kadang dia begitu dewasa dan mempesona. Fiona hanya terdiam, yang bisa Fiona lakukan hanya satu, semakin berpegangan kuat pada kedua bahu kokoh ini. "Andai pria itu bukan kamu, aku berharap setidaknya lebih tua daripada aku." Davin terkekeh. "Om-om perut buncit," ledek Davin. Fiona yang kesal pun langsung memukul dada pria ini, lengkap dengan memasang wajah cemberut. "Apa usia benar-benar jadi tolak ukurmu?" "Tentu saja, semakin dewasa usianya semakin bagus pemikirannya," jawab Fiona, namun kemudian jadi ragu sendiri, karena teringat dewa yang usianya sempurna malah mempermainkan dirinya. "Kenapa wajahmu tampak ragu? Kenapa kamu banyak sekali bertanya?" "Karena aku ingin mengenalmu." "Kenapa? Bukannya hubungan kita hanya sebatas ranjang? Apa sekotor itu otak orang dewasa? Apa maksudmu?" Fiona mulai tak suka. "Tatap mataku, apa aku melihatmu hanya sebagai wanita ranjang?" "Iya," jawab Fiona mantap. "Kenapa?" "Karena setiap bertemu denganku, kamu selalu mau itu-itu." "Baiklah sekarang tidak." "Bohong." "Serius. Bagaimana jika aku menggodamu, apa kamu bisa tahan?" "Kamu memintaku untuk bertahan?" "Iya." "Baiklah," jawab Davin mantap. Fiona tersenyum remeh. Melihat Davin yang nampak acuh, Fiona mulai mengikis jarak, menyatukan bibir mereka dengan tangan yang menjalar kemana-mana. "Ah Fiona, aku menyerah." Pekik Davin dengan suaranya yang tertahan, ada sesuatu yang ingin meledak di dalam dirinya. Davin, sungguh butuh pelepasan. Tapi dia tidak akan menyentuh Fiona sebelum mendapatkan izin dari wanita cantik ini. Fiona yang sudah tidak menggunakan kain apapun, bergerak seperti kucing nakal di atas tubuhnya. "Benar tidak ingin menyentuhku? Ini tawaran atau hanya untuk mengujiku?"
Fiona terkekeh dan terlihat begitu menawan di mata Davin. Baru kali ini dia melihat Fiona yang tersenyum dan tertawa kecil seperti itu. Rambut panjangnya yang tergerai pun bergerak sesuai gerakan kepalanya yang genit. Hanya menguji, jawab Fiona, lalu susah payah menahan tawa agar tidak pecah. Aku menyerah, pakai jaketku lagi untuk menutupi tubuhmu. Jaket hoodie milik Davin cukup besar untuk Fiona, bahkan mampu menutup hingga ke bokongnya. Pakaikan. Pinta Fiona dengan manja, dia bahkan tak sadar dengan sikapnya yang kekanak-kanakan itu. Entahlah, bersama dengan Davin seolah dia menemukan dirinya yang lain. Bukan Fiona si wanita angkuh dan dingin. Turun dulu dari tubuhku. Gendong. Kamu siapa? Seperti bukan Fiona. Fiona kembali terkekeh, bersama dengan Davin entah kenapa jadi sering tertawa dan sering tidak memakai baju seperti ini. Tapi Davin menurut, dia menggendong Fiona lalu mendudukkannya di tepi ranjang. Mengambil jaket yang tadi dia buang asal dan memakaikannya di tubuh Fiona, menutup kedua dada yang sedari tadi menggodanya. Benar aku tidak boleh menyentuhmu. Tawar Davin sekali lagi. Fiona menggelengkan kepala, dia sungguh ingin membuat Davin menyerah, menastri selat-lutnya sendiri. Membenarkan jika Davin hanya melihatnya sebagai wanita di atas ranjang. Sedikit saja. Ya. Pinta Davin lagi dan lagi, bahkan nyaris memohon. Tidak, jika kamu menyentuhku berarti benar, aku di matamu hanya sebagai teman ranjang. Ucapanmu jahat sekali. Perlakuanmu yang jahat. Tapi kan aku tidak menyentuhmu. Tapi selalu meminta itu. Kalau kamu tidak mengizinkan, aku tidak akan memaksa. Perdebatan keduanya terus berlangsung sampai tak sadar jika malam sudah tiba. Selama itu pula mereka terus saling berbicara tanpa ada sentuhan-sentuhan. Buat sudut hati Fiona tumbuh bunga yang sangat kecil. Lalu dengan sendirinya dia kembali mengecup bibir Davin dengan mesra. Ini apa? Tawaran atau ujian? Tawaran, tapi cuma ciuman bibir, jawab Fiona dengan kedua pipinya yang bersemu merah. Entahlah, kenapa mendadak jadi seperti ini. Serius? Iya. Gerakan perlahan yang membuat keduanya mabuk kepayang. Bukan hanya Davin, namun Fiona pun menikmatinya. Davin sadar satu hal, bahwa sulit untuk memahami keinginan dan hati wanita ini. Davin bahkan mulai berpikir untuk mengurungkan niatnya menikahi Fiona. Bukan mengatakannya secara langsung, namun Davin memutuskan untuk masuk ke dalam hati wanita dewasa ini dulu. Baru setelahnya dia kembali mengungkapkan tentang pernikahan. Kucing nakal, naik lagi di atas tubuhku, bibir ini milikku kan? Kucing nakal. Ulang Fiona lalu terkekeh, sementara Davin hanya menganggukkan kepala, lalu mengangkat tubuh Fiona untuk kembali duduk di atas pangkuannya. Kamu wanitaku, desis Davin. Fiona tersenyum, tidak menjawab iya atau tidak, dia hanya menjatuhkan diri di atas dada Davin dan kembali mencium bibir laki-laki ini dengan penuh perasaan.